Bab 016. Lukas tidak menginginkan Audrey dan pernikahan. Pria itu hanya ingin menguasai anak dalam kandungan Audrey. Pernikahan itu disiapkan karena sebuah paksaan, dan Jason mengetahui dari Audrey jika Lukas tidak berkata setuju untuk menikah. Sesuai apa yang aku katakan padamu di awal, putrimu akan kukembalikan setelah dia melahirkan. Bagus jika kamu juga tidak setuju adanya pernikahan. Kamu bisa langsung mengatakannya pada ayahku untuk membatalkan pernikahannya. Lukas menjawab tanpa keraguan sedikitpun. Keputusan yang diambil Lukas sepertinya sangat matang dan tidak bisa diubah lagi. Sejak awal dia sudah mengatakan hanya menginginkan anak dalaran kandungan Audrey. Dan Lukas membuktikannya sampai sekarang. Dia tidak setuju menikah meski semua keluarganya mendesak. Apakah saya terlihat bisa menghentikan pernikahan itu? Tuan Thompson tidak akan membatalkannya meski saya memohon. Itu sebabnya saya bicara seperti ini pada Anda, Tuan Lukas. Saya pikir, Anda akan menghentikan pernikahannya. Jason telah mengobrol banyak dengan Thompson. Menurut keterangan Thompson, semua anggota keluarganya sangat mendukung pernikahan Lukas dengan Audrey. Mereka akan melakukan segala cara agar dua orang itu bisa dinikahkan. Mereka tidak peduli Audrey dan Lukas setuju atau tidak, pernikahan itu tetap akan terjadi. Jason pikir, dia tidak bisa berbuat banyak untuk menentang keluarga Thompson. Sekalipun dia membawa Audrey kabur, mereka pasti akan menemukannya. Kekuatan keluarga Thompson tidak main-main. Lukas berdecak kesal. Dia bahkan tidak bisa menghentikan rencana keluarganya. Semua orang mendukungnya menikahi Audrey. Kau boleh pergi. Lukas terang-terangan mengusir Jason sembari berlalu ke dalam mansion. Sikap dingin dan angkuh Lukas membuat Jason menghela nafas. Keluarga Thompson memang menerimanya dengan baik, bahkan Audrey mengatakan sendiri bahwa mereka sudah menganggapnya sebagai anak. Tapi melihat sikap Lukas seperti itu, Jason tidak rela melepaskan Audrey menikah dengan Lukas. Dia mengkhawatirkan kebahagiaan Audrey. Audrey bersembunyi di balik pintu ketika Lukas memasuki mansion. Sejak tadi Audrey menunggu di sana untuk menunggu ayahnya selesai bicara dengan Lukas. Ketika Lukas sudah masuk ke dalam lift, Audrey keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Jason. Pria parubaya itu sedang meminta pelayan untuk mengantarnya keluar dari mansion. Daddy, Audrey memeluk Jason seolah tidak rela pria parubaya itu meninggalkannya sendiri. Aku ingin pulang bersama Daddy, tolong bawa aku pergi. Jason menarik nafas berat. Seandainya dia bisa melawan Lukas, tentu dia sudah membawa Audrey pergi sejak. 23. Datang ke mansion ini. Daddy akan sering-sering datang mengunjungimu. Jar Jason sendu. Dia tidak punya pilihan lain karena mustahil bisa membawa Audrey pergi bersamanya. Audrey menangis, dia menggeleng keras. Tidak, aku tidak mau di sini. Audrey, dengarkan Daddy, lirih Jason. Dia berbisik pada Audrey cukup lama, Audrey tampak merespon dengan mengangguk sendu. Jaga dirimu baik-baik, kita akan berkumpul lagi nanti. Daddy menyayangimu. Jason mencium pucuk kepala Audrey dengan sayang, memeluknya erat. Dengan berat hati, Jason terpaksa meninggalkan Audrey di mansion milik Lukas tanpa bisa membawanya pulang. Audrey membiarkan Jason pergi dan mengantarnya dengan tangisan. Bukankah hidup tidak adil untuknya? Setelah kematian ibunya, Audrey tidak pernah lagi merasakan kebahagiaan. Terlebih setelah ayahnya menikahi Teresa.
Kehidupan Audrey menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Sekarang dia bertemu Lucas dan terpenjara di mansion mewah ini tanpa bisa berkumpul dengan ayahnya. Lucas berjalan memasuki mansion utama dengan Audrey di sampingnya. Malam ini Albert mengundang semua keluarganya untuk makan malam bersama. Termasuk Emma, istri dari Bernard yang sampai saat ini masih ditahan oleh Lucas. Begitu Lucas datang, Emma langsung beranjak dari duduknya dan menunjuk ke arah Lucas dengan emosi. Apa kau belum puas menyiksa suamiku? Kau ingin membunuhnya demi wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Bayi dalam kandungannya bahkan belum tentu darah dagingmu. Dia mungkin sudah hamil sebelum naik ke ranjangmu. Geram Emma. Lucas tersenyum miring, dia tidak menunjukkan ekspresi marah atas ucapan Emma. Namun wajah tenang Lucas justru membuat semua orang khawatir. Lucas ini sangat sulit ditebak. Jika tidak jadi makan malam bersama, aku akan pulang sekarang, ujar Lucas datar. Seketika Albert menatap tajam ke arah Emma. Sudah kukatakan agar menahan diri. Lebih baik diam dan jangan bicara lagi. Tegas Albert mengingatkan. Dia sengaja mengundang Lucas untuk membujuknya membebaskan Bernard, tapi Emma malah mengacaukannya. Emma berdecak jengkel, begitupun dengan Leon. Putra pertamanya. Sedangkan Jolie anak kedua Emma, tampak acuh. Duduklah. Tita Albert pada Lucas dan Audrey. Sejak tadi Audrey lebih banyak menunduk, dai sadar dirinya hanya orang asing dan tidak memiliki hak untuk mengatakan apapun. Bahkan ketika Emma memfitnahnya, Audrey tidak berniat melakukan pembelaan. Semua orang menyantap makanannya dalam diam. Hanya ada suara sendok dan piring yang beradu. Namun dalam keheningan itu, Audrey bisa merasakan ketegangan. Hal itu membuat makanan enak yang ditelan oleh Audrey tidak terasa nikmat. Padahal semua yang dihidangkan di atas meja adalah makanan mahal dan dibuat oleh chef khusus. 24. Keluarga Thompson. 15 menit berlalu, satu persatu dari mereka mulai menyelesaikan malam-malamnya. Hingga Albert membuka obrolan ketika semua orang sudah selesai dengan makanannya. Aku sangat menyesali konflik yang terjadi di keluarga kita. Sejak dulu aku selalu menasehati kalian agar tidak memiliki perasaan iri ataupun benci pada keluarga sendiri. Seharusnya kita bisa saling merangkul, membantu dan mendukung satu sama lain. Kakek bisa menanyakannya pada istri Bernard. Dia tidak mungkin tidak tahu apa yang selama ini dilakukan oleh suaminya untuk menghancurkanku. Tapi dia lupa tidak memiliki kemampuan. Tegas Lucas penuh sindiran. Emma mengepalkan tangannya, dia hampir menggebrak meja makan. Jika bukan karena kau menguasai bisnis di negara ini, Bernard tidak akan bertindak. Lucas tersenyum sinis. Bernard yang tidak becus dalam berbisnis, apakah itu salahku? Dia selalu melakukan hal kotor dalam bisnisnya, seharusnya kalian sadar. Kenapa malah menyerangku? Kau sangat sombong. Emma, diamlah. Lerai Albert. Cih. Sejak dulu papa memang selalu berada di pihaknya. Bernard adalah putramu, jika terjadi sesuatu padanya, apa papa tidak kasihan pada Leon dan Jolie? Mereka juga cucumu. Hanya Jolie, Leon tidak termasuk. Seru Lucas penuh penekanan. Semua orang menjadi terkejut dengan ucapan Lucas. Apa maksudmu? Tanya Albert dan kedua orang tua Lucas. Sambil tersenyum mengejek,
Lukas menatap Emma. Tanyakan saja padanya. Bernard sangat bodoh karena selama ini telah ditipu dan termakan omongannya sampai-sampai menyerang keluarganya sendiri. Wajah Emma tampak pucat dan dia terlihat gugup. Omong kosong apa lagi yang kau buat? Leon adalah anakku dengan Bernard. Bernard sudah mengetahui semuanya. Kau ingin aku melepaskan Bernard kan? Mungkin kau orang pertama yang akan dibunuh Bernard jika dia dibebaskan. Emma semakin ketakutan, dia tidak berani memberikan pembelaan. Leon, cepat pergi. Seru Emma sembari meninggalkan meja makan dengan terburu-buru. Leon juga tidak diam saja, pemuda itu segera pergi menyusul ibunya. Sementara itu, Jolie malah menangis melihat Elbunya hanya memperdulikan Leon. Hal itu membuat Jolie percaya dengan ucapan Lukas. Kegilaan apa lagi yang mereka buat? Keluh Albert sembari memegangi dadanya. Semua orang menjadi panik dan langsung menghubungi dokter keluarga. Sementara itu, Lukas malah menggandeng Audrey dan membawanya pergi dari sana. 25. Kak, kau mau kemana? Cegah Theo. Membebaskan Bernard. Mata Theo membulat sempurna. Jangan gila, dia bisa membunuh Bibi Emma dan Leon. Lukas malah terkekeh. Itu akan menjadi pertunjukan yang seru. Jawabnya santai. Audrey sampai tegang mendengarnya. Lukas benar-benar menakutkan. 26. Lukas menelirik Audrey karena sejak tadi merasa di tatapan wanita itu dari samping. Begitu ditatap, Audrey malah terlihat gugup dan berusaha menghindari tatapan Lukas. Kenapa? Lukas bertanya datar seperti ekspresi wajahnya saat ini. Audrey memainkan jarinya, dia tampak ragu apakah perlu bicara dengan Lukas atau tidak. Kemarin dia diberitahu Russell bahwa pernikahannya dengan Lukas kurang dari 2 minggu lagi, dan lusa Russell mengajaknya pergi ke butik untuk fitting baju. Audrey rasa malam ini dia dan Lukas diundang makan malam untuk membahas soal pernikahan juga, tapi karena suasananya menjadi kacau gara-gara perdebatan sengit antara Lukas dan Emma, akhirnya tidak sempat membahas soal pernikahan. Lukas juga buru-buru meninggalkan mansion utama. Mommy menyuruh kita datang ke butik untuk melakukan fitting baju. Pada akhirnya Audrey harus membicarakan hal ini dengan Lukas. Dia dan Lukas sepakat untuk tidak melangsungkan pernikahan. Audrey juga telah mempertimbangkan masalah ini dengan Jason. Awalnya Jason sempat keberatan dengan keputusan Audrey yang akan menyerahkan anak itu pada Lukas, tapi setelah memikirkannya baik-baik, mereka akan tetap kalah jika melawan Lukas. Daripada membuat masa depan Audrey semakin tidak karuan karena harus berurusan dengan Lukas, lebih baik mereka merelakan anak Audrey dirawat oleh Lukas. Lagi pula Lukas memiliki segalanya, anak itu tidak akan kekurangan apapun dan masa depannya sangat terjamin. Dia akan menjadi satu-satunya pewaris karena Lukas tidak tertarik lagi dengan pernikahan. Dia juga tidak mungkin memiliki anak lagi dari wanita lain, kecuali jika kejadian yang dialami Audrey Desain Lukas terjadi lagi di kemudian hari dengan orang berbeda. 1. Turuti saja. Jawab Lukas. 4. Audrey terkejut mendengarnya dan sempat mengira salah dengar. Sampai akhirnya Lukas mempertegas ucapannya. Pernikahannya tidak bisa dibatalkan, tapi bukan berarti aku setuju. Aku akan membuat perjanjian pernikahan yang harus kamu tanda tangani. Maksudnya,
Audrey benar-benar tidak tahu perjanjian pernikahan seperti apa yang dimaksud oleh Lukas. Besok kamu akan melihatnya sendiri dan harus ditanda tangani. Tegas Lukas. Pria itu tidak memberikan pilihan pada Audrey selain dituntut untuk menandatangani perjanjian yang dibuat sendiri oleh Lukas. Audrey memilih diam dan tidak bicara lagi. Karena meskipun bicara, itu tidak akan bisa mengubah keputusan Lukas. Suasana di dalam mobil kembali hening. Audrey membuang pandangan keluar jendela, menatap jalanan kota Ottawa yang tampak megah di malam hari. Dari kejauhan, Audrey melihat biang lala menjulang tinggi dengan lampu warna-warni yang terang. Paman Melikel, apakah itu festival pasar malam? Seru Audrey pada supir. 27. Pria parubaya itu menoleh ke samping, dia bisa melihat biang lala berukuran besar dan wahana lainnya dengan lampu-lampu terang. Benar Nona. Mata Audrey berbinar, jiwa inner child-nya seketika keluar. Dulu sewaktu kecil, kedua orang tua Audrey selalu membawanya ke festival pasar malam untuk sekedar menghabiskan malam bersama dan mencoba beberapa wahana. Masa-masa itu sudah cukup lama berlalu dan Audrey merindukannya. Sekarang dia sudah tumbuh menjadi wanita dewasa dan kehidupannya tidak seindah sewaktu dia masih kecil. Audrey melirik Lukas, pria itu tampak sibuk dengan ponselnya. Lukas. Lukas merespon tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Bisakah kita mampir sebentar ke festival pasar malam? Lirik Audrey dengan nada memohon. Lukas menoleh, dahinya dipenuhi kerutan mendengar permintaan Audrey. Festival pasar malam sangat tidak ramah untuk wanita hamil seperti Audrey. Jika ke sana pun, sudah dipastikan Audrey tidak bisa menaiki wahana. Tidak. Jawab Lukas tegas. Ekspresi Audrey menjadi sendu. Dia memberanikan diri memegang lengan jas Lukas. Aku mohon, sebentar saja. Audrey menggoyang-goyangkan lengannya. Lukas berdecak. Apa yang bisa kamu lakukan di sana dengan perut yang sudah besar? Lukas bicara sedikit ketus. Ucapan Lukas tentu bisa dimengerti oleh Audrey. Dia sedang hamil dan tidak mungkin bisa mencoba wahan di sana. Audrey juga tidak mungkin membahayakan kehamilannya. Dia ingin datang ke festival itu bukan untuk mencoba wahana, melainkan mengenang masa kecilnya yang penuh dengan kebahagiaan dan canda tawa. Hanya menikmati malam di sana, aku mohon sebentar saja. Aku janji tidak akan menaiki wahan apapun. Bujuk Audrey. Sebenarnya dia takut memohon seperti itu pada Lukas, tapi memberanikan diri demi keinginannya yang tiba-tiba muncul dipikirkan. Luke, rengek Audrey pelan. Dia kembali menggoyangkan lengan Lukas karena pria itu malah diam saja. Mikel, bawa dia ke sana. Titah Lukas pada supirnya. Meski mengabulkan keinginan Audrey, tapi raut wajah Lukas tampak tidak bersahabat. Pria itu terlihat terpaksa menyetujuinya. 1. Baik Tuan. Senyum di bibir Audrey seketika merekah. Paman Mikel, terima kasih. Ucapnya. Seketika Lukas menatap tajam, dia tidak terima karena Mikel yang mendapat ucapan terima kasih. Padahal Lukas yang sudah mengizinkan Audrey pergi ke festival pasar malam. Mikel yang melihat tatapan Lukas, hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Jika dia segera meluruskan ucapan Audrey, dia khawatir Lukas akan marah padanya. 2. Nona, saya hanya menjalankan perintah dari Tuan Lukas. Ujar Mikel menjelaskan.
Ah, iya aku mengerti. Audrey tersenyum kaku saat sadar Lukas menatapnya tajam. Terima kasih, lirihnya pada 28. Lukas tak menjawab, Lukas malah kembali sibuk dengan ponselnya. Audrey tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya ketika sampai di festival pasar malam. Matanya memancarkan binar bahagia, meski ada sedikit kesedihan karena teringat mendiang elbunya. Tapi suasana seperti ini seperti membawa Audrey ke masa lalu yang penuh bahagia. Aku ingin berkeliling sebentar, boleh? Tanyanya pada Lukas. Waktunya 15 menit. Kata Lukas tanpa berniat memberikan tambahan waktu. Audrey melongo. Menghabiskan waktu 15 menit di festival seperti ini tidak akan puas. Dulu dia dan kedua orang tuanya bisa menghabiskan berjam-jam. 15 menit seperti dari mobil kita ke depan gerbang festival. Kata Audrey. Meski sebenarnya jarang parkiran tidak sejauh itu. 15 meniti atau tidak turun sama sekali. Lukas memberikan pilihan yang tidak mungkin bisa ditolak oleh Audrey. Mau tidak mau, Audrey pasrah menerima waktu 15 menit yang diberikan Lukas, daripada tidak berkeliling sama sekali. Baiklah. Jawab Audrey pasrah. Dia segera turun dari mobil karena Michael sudah membukakan pintu. Audrey pikir, Michael yang akan menemaninya berkeliling. Tiba-tiba pria parubaya itu berjalan memutar dan membukakan pintu untuk Lukas. 1. Saat keluar dari mobil, Lukas sudah menutup wajahnya dengan masker. Pria itu kemudian memakai topi. Lukas sangat tertutup dari ujung kaki sampai kepala. Tanpa dijelaskan, Audrey sudah mengerti kenapa Lukas berpenampilan tertutup. Lukas tidak mungkin menunjukkan dirinya di tempat umum, apalagi tempat seperti ini. Pastikan situasinya aman, jangan menjaga jarak terlalu jauh pada Audrey, lirih Lukas pada Michael. Baik, saya mengerti Tuan. Lukas berjalan memutar untuk menghampiri Audrey. Pria itu memberi isyarat agar Audrey jalan. Namun Audrey tidak segera menggerakkan langkah, dia malah menggandeng tangan Lukas dan tidak berani jauh-jauh karena masih sedikit trauma dengan penculikan yang menimpanya. Aku tidak mau jalan sendiri. Tuturnya. Lukas berdecak, tapi dia tidak menyingkirkan tangan Audrey dari lengannya. Dua orang itu kemudian memasuki area yang di dalamnya dipenuhi banyak orang. Michael mengikuti mereka dari belakang dengan pengawasan ketat, memastikan tidak ada bahaya di sekitar bosnya. Audrey tampak menikmati suasana, berbeda dengan Lukas yang sebenarnya tidak nyaman di tempat seperti itu. Belum lagi, dia merasa hanya membuang-buang waktu. Tapi entah kenapa dia bisa menuruti permintaan Audrey. 29. Lukas menyandarkan kepala Audrey di bahunya. Baru 5 menit perjalanan setelah keluar dari festival pasar malam, Audrey sudah tertidur pulas. Dia terlihat kelelahan setelah cukup lama berkeliling. Waktu yang diberikan Lukas selama 15 menit, nyatanya menjadi 1 jam. Keduanya menghabiskan waktu dengan mencoba beberapa jenis makan dan minuman. Kedai-kedai yang menarik dengan aroma wangi makanan selalu menggoda Audrey untuk mencobanya. Sekarang Audrey berakhir kelelahan dan kenyang dalam satu waktu, hingga berakhir tertidur di dalam mobil. Hal-hal sederhana seperti itu mampu menciptakan senyum dan tawa bahagia di wajah Audrey. Senyum Audrey tidak pernah luntur sejak memasuki area itu hingga masuk kembali ke dalam mobil. Tidak seperti Lukas, pria itu tidak berekspresi di balik masker yang menutupi wajahnya.
Apalagi dia tidak pernah datang ke tempat terempat seperti itu. Lukas lebih sering diajak pergi berlibur ke luar negeri. Dan masa kecilnya dihabiskan dengan belajar, mengikuti les dan kursus karena dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Lukas menggendong Audrey memasuki mansion dan membawanya ke kamar. Audrey tidak terbangun meski tubuhnya diangkat oleh Lukas. Dia benar-benar pulas sampai tidak sadar ketika Lukas merebahkannya di ranjang. Pria itu melepaskan flat shoes Audrey dan meletakkannya di lantai. Dia juga mengatur suhu ruangan agar nyaman. Ketika Lukas akan keluar dari kamar, Audrey tiba-tiba terbangun. Dia terlihat masih setengah sadar. "Jangan pergi," Audrey menatap Lukas memohon. Lukas mendadak selalu patuh dengan permintaan Audrey. Setelah menemani Audrey bersenang-senang di festival pasar Malaren, sekarang Lukas juga bersedia menemani Audrey tidur. Pria itu berbalik dan naik ke atas ranjang setelah melepaskan jas dan sepatunya. Audrey langsung mendekat, merapatkan tubuh pada Lukas dengan memeluk lengannya, sebelum memejamkan mata dan kembali tertidur pulas dalam hitungan detik. Lukas sampai kehabisan kata-kata. Padahal Audrey terlihat sangat mengantuk, tapi sempat-sempatnya bangun dan melarangnya pergi. Diam-diam Audrey menghela nafas lega dalam hati. Dia tidak benar-benar tidur lagi, dan dalam keadaan sadar sepenuhnya saat melarang Lukas pergi. Meskipun tadi dia memang tidur dalam perjalanan, tapi terbangun ketika Lukas melepaskan flat shoes miliknya. Sudah seperti ini, aku harus mendengarkan perkataan Bibi Russell dan Anna jika tidak ingin dipisahkan dari anakku. Lukas tidak boleh menguasai anakku sendirian, batin Audrey. Audrey tadi bisa merasakan tidak ada kebencian dalam diri Lukas selama menemaninya menghabiskan malam di tempat hiburan. Jika dipikir-pikir, mungkin akan mudah menarik perhatian Lukas untuk mendapatkan hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Anna, Audrey hanya perlu mendapatkan hati Lukas agar tetap berkumpul dengan anaknya. Hari ini Audrey akan pergi ke butik bersama Lukas. Russell dan anggota yang lain juga akan datang dan melakukan fitting baju di butik yang sama. Tapi sebelum pergi, Audrey diminta menandatangani surat perjanjian pernikahan yang telah dibuat oleh Lukas. Kini keduanya berasa di ruang kerja Lukas. Pria itu menyodorkan selembar kertas pada Audrey untuk dibaca sebelum ditandatangani. 30. Audrey menarik kertas itu sembari menatap Lukas. Setelah berniat mendapatkan hati Lukas, Audrey berharap Lukas bisa luluh dan tidak membutuhkan surat perjanjian lagi. Sebelum membacanya, Audrey menarik nafas lebih dulu. Dia yakin isi surat perjanjian itu hanya akan menguntungkan Lukas tentang hak asuh anak mereka. Karena sejak awal yang diinginkan Lukas hanya anaknya. "Aku sama sekali tidak boleh menemuinya?" tanya Audrey. Dia mengajukan protes pada poin tertulis di nomor 2 yang mengharuskan Audrey meninggalkan Kanada dan tidak boleh menginjakkan kaki di negara ini lagi. Secara tidak langsung, Lukas menutup akses bagi Audrey untuk tidak bertemu dengan anaknya. Poin itu jelas sangat menyakitkan dan merugikan Audrey seandainya dia tidak bisa mendapatkan hati Lukas. Jika hanya dilarang menemuinya, Audrey masih bisa tinggal di negara ini dan melihat anaknya dari kejauhan. Tapi Lukas benar-benar tidak mengizinkan Audrey mengenal anaknya. Lukas mengangguk. "Anggap saja kamu tidak pernah melahirkan seorang anak. Itu konsekuensi yang harus kamu terima karena berani berurusan denganku," ujar Lukas tenang. Meski semalam dia menuruti permintaan Audrey,
pada kenyataannya Lukas memang tidak peduli pada perasaan orang lain. Keputusannya terlalu kejam. Baiklah. Audrey tidak mengajukan pertanyaan lagi ataupun melayangkan protes, dia segera menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Bukan karena pasrah, apalagi rela menyerahkan anaknya begitu saja. Audrey telah memiliki rencana untuk masa depan dan kebahagiaan anaknya. Dia akan memperjuangkan hak anaknya meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Anak itu tidak meminta dilahirkan dari rahimnya, tapi Audrey memiliki kewajiban membahagiakannya. Tidak apa-apa, Mama akan berjuang demi kamu. Kita akan hidup bersama. Batin Audrey seraya mengusap pelan perutnya.